kalau seandainya kita bicara tentang kejahiliahan, merucut lagi Romawi, Persia, mengerucut kita ke Arab, nanti mengerucut kita ke Makkah. Apakah masyarakat Makkah lebih baik dari dua kerajaan? Ya tidak. Yang berkuasa di Makkah itu dua faktor saja. Faktor keturunan dengan faktor kekayaan. Faktor keturunan dan faktor. Kemudian faktor ketiga masuk. Faktor kepremanan. Apa? Keturunan. Apa bedanya dengan Romawi? Apa beda dengan Persia? Tidak ada. Apa lagi? Yang kedua, kekayaan. Orang kaya sangat dihormati. Wanita kalau tidak punya kekayaan dipandang rendah. Tidak boleh ikut hadir dalam majlis. Kalau membicarakan sesuatu, wanita nyingkir. Mereka dijadikan apa? Mereka dijadikan budak, diperjualbelikan. Mereka dijadikan sebagai apa? Sebagai biduanita, Tiniyat namanya, di zaman itu, untuk menghibur para tokoh-tokoh di majlis-majlis mereka dengan arak dan berbagai macam, dan wanita-wanita cantik-cantik dihadirkan untuk menari-nari, bernyanyi-nyanyi. Kira bedanya kini apa? Tak terlalu jauh bedanya. Begitu juga. Itulah kondisi yang kita sebut jahiliyah itu. Kita demikian. Itu. Jadi tidak ada berbeda jauh antara jadi yang berkuasa ketika itu apa? Adalah kekayaan dan kepremanan yang berkuasa. Nah, kalau kekuasaan sudah didapat zaman itu, maka kekuasaan ini segala-galanya. Kekuasaan ini segala-galanya. Menentukan hidup mati orang. Karena itu kekuasaan akan diperalat di masa jahiliyah itu untuk kepentingan menopang yang tiga lagi. Hari kekayaan mendapat kekuasaan dipakai, diperalat untuk menambah kekayaan lagi. Sama enggak dengan sekarang? Sama juga. Ambilnya kekuasaan untuk awak. Tidak. Untuk menambah pundi-pundinya. Nah, karena itu mereka akan membuat garis yang jelas. Kelompok masyarakat, kelompok yang punya pengaruh kekuasaan dengan tiga modal tadi, dan kelompok orang yang di luar itu. Nah, yang di luar itu dipandang adalah masyarakat kelas bawah. Masyarakat kelas bawah, apa yang mereka pakai itu? Hanya sebagai cek mereka, alat mereka. Dan bahkan mereka jangankan untuk ikut bersama di dalam mengelola negeri, diminta pandangannya, bahkan duduk sama tingginya tidak mau. Dan itulah faktor yang paling utama kenapa tokoh-tokoh Quraisy tidak mau menerima dakwah Nabi SAW. Masa kita akan disamakan dengan para budak-budak kita itu? Itulah faktornya. Saya secara pribadi takut kondisi kita akan bergeser ke arah itu. Nah, penguasa semakin hari semakin super power. Lalu senyum di jalan, walaupun jalan lapang,
Yo di tengah yo ndaknya. Awak berhenti. Ditopang oleh orang-orang yang punya bedil, punya senjata kawal. Walaupun lapang tapi orang pinggir. Kalau to samo gadang jo to awaknya. Coba bayangkan kalau ini tidak kita tarik surut. Yang akan merana nanti adalah anak cucu. Kita bicara jahiliyah, bicara tentang kondisi sosial di saat Nabi lahir, antara zaman yang kita sebut zaman modern. Inilah lahir generasi apa gini lah? Gen Z ya. Tak tahu mau mana kok diagi-agi model itu. Gen Z. Orang ini karena melek teknologi. Saya rasa tidak perlu kita klasifikasikan begitu. Nah, kehidupan ini harus dihadapi dengan berbagai model, dengan bukan gaya tersendiri. Kehidupan ini dinamis. Kalau hanya hidup dengan mengandalkan teknologi saja, tidak mau. Lihat, anak sekarang kan kaku kalau sudah dibawa hidup di tengah orang banyak. Tak pandainya sangko awak komputer sadonya. Anggap orang ko aplikasi sadonya gitu. Tak bisa begitu. Dan nilai-nilai akhlak jadi cara dia berbicara dengan orang tua anda jelas. Berbagai macam. Tapi kita sanjung-sanjung juga. Orang mengatakan generasi Z kalau diberikan beban kerja yang berat akan mudah apa? Kenapa? Dapatkan sesuatu capaian dengan cara yang mereka tidak berkeringat, tidak berpayah-payah. Kita larut kadang-kadang dengan model-model orang. Sebenarnya anak kita tetap saja di dalam konsep Islam, generasi muda itu harus mendapatkan apa? Mendapatkan pendidikan dasar yang membuat mereka memiliki kekuatan baik secara fisik maupun secara spiritual. Itu wajib, mau Gen Z, mau Gen Y, mau Gen A, terserah lah itu. Yang kedua, mereka harus diberikan nilai-nilai bagaimana berinteraksi dengan sesama, bukan dengan laptop, bukan hanya dengan smartphone saja, dengan orang. Hidup ini bersama, manusia itu tidak bisa disamakan dengan alat. Orang tua itu punya perasaan, ada orang yang berkorban untuk besarnya kita sampai di sini. Mawak gadang surang saja. Dari Cendawan, itu kadang sesurang gitu. Tidak, banyak orang yang bersaham kita menjadi dewasa seperti. Nah, kira-kira bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang telah memberikan jasa yang tidak bisa kita generasi lakukan orang sama, baik menan mudu, tarahnya mana ngecek terasa. Nah, kemudian setelah terjadi yang seperti itu, awak berheboh. Kok kakok jualah lama di kecian orang, jangan dibiarkan. Jadi kita sering menyesal kita itu ketika sudah ada efek. Padahal tidak sedikit ulama telah mengingatkan, jangan dilepas seperti itu. Perkembangan harus mereka kuasai benar. Kemajuan tidak boleh mereka abaikan. Nah, mereka akan hidup di zaman yang akan datang, yang tidak zaman sekarang. Tapi ingat, ada nilai yang tidaklah bergeser dari zaman ke zaman. Itu kalau di dalam ajaran Islam ada namanya, ada nilai-nilai yang tidak boleh bergeser, yang harus tetap. Itulah mabadi, itulah prinsip-prinsip. Dan ada nilai-nilai yang bisa disesuaikan. Karena Islam sebagai agama yang disiapkan sampai akhir zaman, ia memberi nilai-nilai umum yang bisa diterapkan dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Tapi ada prinsip yang tidak boleh berbeda. Di awak anda
Tak sekali gadang, sekali tepian beralih tu. Sekali gadang je kampung-kampung yang beralih. Ini yang berbahaya. Ranjak nilai semuanya. Ranjak aturan semuanya. Jadilah kita seperti terputus dari akar kita. Itu yang dikatakan generasi kehilangan jati diri namanya. Ini sedang mengancam kita hari ini. Bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Jadi Romawi, Persia, Jazirah Arab, kemudian mengerucut ke Makkah dan wilayah-wilayah sekitarnya, sisi sosial kemasyarakatannya tidak jauh-jauh berbeda. Nilai-nilai akhlak rusak. Kan tidak heran kalau nanti Nabi mengatakan nama bu'istu tammima makarimal akhlak. Memang. Nanti kita akan bicara apa peran akhlak di dalam kehidupan dan di dalam perjalanan dakwah Nabi nanti. Jadi Nabi ketika berdakwah mengedepankan akhlak itu, bagaimana beliau bersilaturahim, bagaimana beliau menjalin hubungan. Disitulah keunggulan dakwah Islamiyah itu.